Timnas Indonesia menelan kekalahan telak dari Jepang 6-0 dalam laga terakhir kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Grup C di Stadion Panasonic Suita. Meskipun hasil pertandingan itu tidak lagi berpengaruh karena Indonesia sudah memastikan diri untuk lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, namun Jepang seperti memberitahu kepada kita bahwa Timnas Indonesia belum layak untuk pentas di level dunia. Jepang menunjukkan bagaimana caranya bermain bola yang benar. Sepanjang pertandingan, para pemain Jepang terus menekan dan membuat para pemain Indonesia kesulitan untuk mengembangkan permainan. Jangankan melakukan serangan atau counter attack, sekadar bertahan pun para pemain Indonesia mengalami kesulitan. Patrick Kluivert dan tim pelatihnya seperti tidak bisa berbuat apa-apa dalam mengantisipasi serangan Jepang, hanya bisa terpana di pinggir lapangan. Setelah turun minum pun tidak ada perubahan strategi yang signifikan. Pertandingan semalam memberi kita pelajaran yang berbeda dari dua bangsa yang kebetulan pernah menjajah kita, yaitu Belanda dan Jepang. Patrick Kluivert dan tim pelatihnya yang berasal dari Belanda mengajari kita bagaimana bermain bola dengan total footballnya, yaitu menyerang dan menyerang namun lemah dalam mengorganisir lini pertahanan. Hajime Moriyasu dan para pemain Jepang mengajari kita bagaimana bermain bola dengan strategi yang tepat dan semangat ala Bushido, yaitu tidak sekedar menyerang namun dibarengi dengan strategi dan kedisiplinan yang tinggi. Masih ada harapan untuk lolos ke putaran final Piala Dunia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Namun, tidak akan mudah karena lawan yang akan kita hadapi adalah negara-negara Timur Tengah yaitu Qatar, Uni Emirat Arab, Oman, Irak, dan Arab Saudi. Negara-negara itu terutama Qatar, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi bukan hanya memiliki pemain-pemain yang memiliki kualitas individu dan fisik yang bagus, namun mereka juga memiliki banyak uang dan pengaruh untuk meloloskan dan memuluskan ambisi mereka lolos ke Piala Dunia. Patrick Kluivert dan tim pelatihnya harus segera melakukan evaluasi, baik terhadap materi pemain maupun strategi permainan. Yang lebih menyakitkan lagi, ini bukan pertama kalinya. November lalu kita juga kalah dari Jepang di kandang sendiri, tapi kali ini skornya 2 kali lebih telak. Artinya kita tidak berkembang cukup cepat untuk menutup jarak. Bahkan jika ingin lolos Piala Dunia, kita harus jujur melihat diri sendiri. Kita masih tertinggal, tapi bukan berarti tak bisa mengejar. Di tengah gempuran kritik dan rasa kecewa, satu suara tenang muncul dari lini pertahanan timnas. Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes. Ya, sang Kapten Garuda tidak mengelak dari kenyataan pahit, tapi dia juga tidak tenggelam di dalamnya. Dalam wawancara dengan media, Jay Itzes bilang Timnas sudah pernah mengalami kekalahan sebelumnya tapi bisa bangkit. Ya, pernyataan itu bukan sekedar menenangkan fans, tapi menjadi pengingat yang penting bahwa kekalahan besar bukan akhir segalanya. Jay Itzes juga menyampaikan hal yang lebih penting, yakni belajar dari ini dan membawanya ke babak selanjutnya. Dan kalau melihat bagaimana mentalitas Jay Itzes di lapangan, tetap fight sampai peluit akhir, tetap jadi pemimpin walaupun skor memburuk, optimisme itu bukan omong kosong. Ini bukan soal menang atau kalah, tapi soal kemauan untuk berkembang. Dan Timnas Indonesia punya modal itu, termasuk pemain-pemain yang siap kembali bertarung di bulan Oktober nanti. Jika Jay Itzes menjadi suara ketenangan di lapangan, maka di luar lapangan suara paling tegas datang dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Meskipun skor 0-6 jadi sorotan, Pak Erick tetap memberikan apresiasi setinggi langit kepada para supporter khususnya yang hadir langsung ke Osaka. Tapi dia juga tidak menolak dan menutup mata. Kekalahan ini harus jadi titik tolak pembenahan. Lewat akun Instagram resminya, Pak Erick bilang, kita persiapkan tim agar bisa lebih baik untuk babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan ini bukan sekedar janji, karena di Oktober nanti sistem diubah, format makin ketat, hanya ada 2 grup masing-masing 3 tim. Artinya, setiap laga akan jadi hidup mati dan Indonesia wajib naik level. Itulah sebabnya pembenahan tak cukup di strategi, tapi juga di kualitas pemain. Pak Erick tahu untuk meladeni negara-negara kuat di round 4, kita butuh amunisi baru. Amunisi yang sedang disiapkan diam-diam dan bisa saja mengejutkan semua orang di bulan Oktober. Di tengah badai kekalahan, ada satu kabar baik yang sering luput dari sorotan. 5 pemain Timnas Indonesia, Jay Itzes, Kevin Dix, Nathan Joeon, Kelvin Verdong, Yaakob Sayuri, sebelumnya terancam absen di babak keempat akibat akumulasi kartu kuning. Dan sesuai regulasi FIFA dan AFC, akumulasi dari babak ketiga akan tetap dibawa ke babak keempat. 1 kartu kuning lagi bagi mereka saat lawan Jepang bisa berarti hukuman larangan main di laga pertama Oktober nanti.
Tapi alhamdulillahnya, tidak ada satupun dari mereka yang dapat kartu tambahan. Bahkan Calvin dan Nathan tak dimainkan demi keamanan. Artinya, semua pemain ini secara administratif aman dan bisa dimainkan di round 4 asalkan tidak mengalami cedera. Dan untuk saat ini memang benar, Kevin Dick dan Jakob Sayuri harus ditarik keluar karena cedera. Tapi setidaknya tidak ada pemain inti yang harus absen karena sanksi disiplin. Dan itu kabar yang sangat berharga untuk persiapan ke depan. Dengan semua pemain utama tetap bersedia, fondasi tim tetap utuh, tinggal bagaimana memperkuatnya dengan wajah baru. Kabar baik lainnya, Oktober bukan cuma jadi momen kelanjutan babak keempat kualifikasi Piala Dunia, tapi bisa juga jadi momen lahirnya wajah baru di Timnas Indonesia. Dan Patrick Kluivert paham betul, untuk bersaing di fase ini, Timnas butuh lebih dari sekedar semangat, butuh kualitas, butuh kedalaman, butuh pelapis yang setara dengan pemain inti. Dan Oktober adalah waktu yang cukup untuk melakukan perubahan besar. Waktu untuk menyelesaikan proses administrasi yang sempat tertunda, waktu untuk permainan baru kembali dari cedera, dan waktu untuk memberikan kejutan di daftar pemain. Beberapa nama besar sudah mengantri, mereka bukan sekedar pemain bagus, tapi pemain yang bisa langsung menambah level permainan Garuda. Tinggal selangkah lagi, kalau semua proses selesai tepat waktu, kita bisa lihat transformasi nyata Timnas Indonesia. Bukan hanya secara permainan, tapi juga secara komposisi. 3 posisi jadi fokus utama evaluasi, lini belakang, lini tengah, dan lini depan. Dan masing-masing posisi itu ada satu nama yang menonjol. Ya, 3 posisi, 3 kandidat, dan 1 harapan membawa Timnas Indonesia naik ke level berikutnya. Nama pertama datang dari jantung pertahanan, Pascal Struijk. Pemain bertinggi 190 cm ini tampil luar biasa bersama Leeds United musim lalu. Ia bukan hanya kuat bertahan, tapi juga produktif di depan. 5 gol ia cetak dari posisi back. Sayangnya, cedera kaki memaksanya absen di akhir musim. Tapi kabar baiknya, ia tidak perlu operasi dan dijadwalkan pulih sebelum Premier League 2025-2026. Dan untuk proses naturalisasi sempat tertunda karena dokumen administratif. Tapi Struijk sudah bicara dengan Patrick Kluivert langsung. Dan peluangnya kembali terbuka untuk Oktober nanti. Nama kedua adalah gelandang yang bisa juga bermain sebagai bek kiri, Jairo Riedewald, alumni Ajax dan juga mantan pilar Crystal Palace ini, kini bermain di Royal Antwerp, Belgia. Patrick Kluivert secara pribadi sudah berdiskusi intens dengan Riedewald dan sang pemain menyambut dengan terbuka. Namun lagi-lagi, masalah dokumen jadi penghambat. Tapi jika semua lancar, dalam beberapa bulan ke depan, Riedewald bisa jadi pelapis atau bahkan duet ideal untuk Tom Hai di lini tengah Garuda. Nama ketiga adalah prospek muda yang terus dibandingkan dengan Arjen Robben Emiliano Jonathans. Baru berusia 21 tahun, Jonathans kini bermain untuk FC Utrecht di Eredivisie. Ia masih butuh waktu untuk mendapatkan menit reguler, tapi gaya mainnya kaki kiri kuat. Bermain di kanan, eksplosif, jadi daya tarik besar bagi fans Indonesia. Ayahnya sudah sempat bertemu perwakilan PSSI, tapi Jonathans sendiri masih menunggu waktu yang tepat untuk menentukan pilihan. Jika performanya membaik dan proses administrasi dibereskan, Oktober bisa jadi momen dia mengenakan jersey merah putih untuk pertama kalinya. 3 pemain, 3 potensi besar, dan 3 alasan kenapa Oktober 2025 bisa jadi momen paling menentukan dalam sejarah sepak bola Indonesia. Kekalahan dari Jepang memang menyakitkan, tapi justru di saat itulah kita melihat kenyataan bahwa jika ingin lolos ke Piala Dunia, kita tidak bisa jalan santai. Kita harus berubah, harus berbenah, harus lebih siap dari sebelumnya. Jay Ises sudah bicara, Patrick Kluivert sudah jujur, Erick Thohir sudah bergerak cepat, dan sekarang tinggal satu hal lagi. Oktober nanti bukan cuma soal bertanding, tapi soal pembuktian. Adakah Indonesia hanya jadi penggembira atau benar-benar siap menantang Asia? Lebih tepatnya untuk round 4 menantang Timur Tengah. Ya, kalau semua rencana berjalan lancar, mulai dari pemulihan cedera, proses naturalisasi, hingga persiapan taktik, kita akan lihat versi terbaik dari Timnas Indonesia. Karena kekalahan bukan akhir selama kita mau belajar, bangkit, dan berubah. Maka, Oktober nanti bisa jadi awal dari segalanya.